Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Saya Lismawati, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Demak. Di video kali ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Sehingga, pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid. Pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan dengan cara 1. Menetapkan tujuan pembelajaran. 2. Menganalisa kebutuhan belajar murid berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. 3. Menganalisa penerapan 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. 4. Menyusun perangkat berdiferensiasi. 5. Pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Pertama, melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid berdasarkan 3 aspek, yaitu 1. Kesiapan belajar murid merupakan kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. 2. Minat murid merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. 3. Profil belajar murid. Profil belajar murid ini terkait dengan beberapa faktor, yaitu lingkungan belajar, pengaruh budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Kedua, menerapkan 3 strategi diferensiasi. 1. Diferensiasi konten. Guru dapat memodifikasi konten pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid, namun sebelumnya guru harus menentukan konsep utama yang dikuasai oleh setiap murid. 2. Diferensiasi proses. Guru perlu memvariasikan proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid. 3. Diferensiasi produk. Guru dapat memodifikasi produk akhir hasil belajar setiap murid sesuai dengan minatnya masing-masing. Bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak? Keterkaitan antar materi modul 1.1 dan modul 2.1. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang dimiliki anak untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara juga menyatakan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Sebagai seorang pendidik, guru diharapkan mampu memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman murid, sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir keberagaman murid melalui pemetaan kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Terdapat 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. 5 peran guru penggerak, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan murid, mendorong kolaborasi, menjadi coach bagi guru lain, dan menggerakkan komunitas praktisi. Dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif,
mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Selain itu, dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus mampu menjadi pemimpin pembelajaran dan mewujudkan kepemimpinan murid. Untuk dapat mewujudkan visi sekolah impian dan melakukan proses perubahan, maka perlu sebuah pendekatan atau paradigma. Pendekatan tersebut adalah inquiry apresiatif sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Inquiry apresiatif sebagai pendekatan manajemen perubahan bagja. Dengan diterapkannya pembelajaran berdiferensiasi di sekolah, maka diharapkan mampu mewujudkan visi sekolah impian, yaitu yang berpihak pada murid dan melakukan proses perubahan. Terdapat beberapa konsep dalam menerapkan budaya positif, yaitu 1. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. 2. Teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. 3. Keyakinan kelas. 4. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5. Restitusi 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir, restitusi segitiga restitusi. Dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, guru bersama dengan murid bisa membentuk keyakinan kelas sehingga akan tertanam nilai-nilai kebajikan universal pada setiap murid dan akan tercipta budaya positif di sekolah. Kesimpulan: 1. Pembelajaran berdiferensiasi erat kaitannya dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan harus berpihak pada murid dan mampu memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. 2. Dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif, serta seorang guru harus mampu menjadi pemimpin pembelajaran dan mewujudkan kepemimpinan murid. 3. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu strategi dalam mewujudkan visi sekolah impian yang berpihak pada murid. Budaya positif sangat mendukung penerapan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.1. Semoga dapat menginspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.